supervisi. Nah, kita ada pra observasi ya Bu ya. Jadi di sini saya mau tanya nanti kira-kira apa yang sudah Ibu siapkan dari kegiatan yang kita lakukan. Jadi gini Bu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu siapkan untuk kegiatan supervisi kita? Ya, yang sudah disiapkan ini ada RPP. Iya. Ini RPP saya. Coba saya lihat dulu ya. Ini RPP tema berapa Bu? Kalau boleh tahu? Tema 4. Tema 4. Subtema berapa? Subtema 4. Subtema. Tema 2. Oh iya. Oh, tema 2, subtema 4. Ya. Pembelajaran kedua Bu ya. Ya. Jadi ini RPP untuk 1 hari. Oke. Oh, Bu ini minta tolong nanti tanda tangan ini ya. Oh, iya. Ini belum ditandatangani Ya, kepala belum. sekolah Ya. ya, sama gurunya, nanti pada saat pelaksanaan ini sudah ditandatangani, dibuat tanggalnya. Oke. Baik, selain RPP ada pendukung lain Bu? Oh, ada. Ini ada berupa media. Ini, nah medianya seperti ini Pak. Oh, media gambar ya Bu? Ya, media. Membaca. Ya. Oh, membaca. Oh, ini murid Ibu berapa? Muridnya 14. Ini cuma 2. Ya nanti kan saya fotokopi dulu. Oh, diperbanyak ya. Nanti ini diperbanyak. Nanti rencananya saya bagi ke jumlah siswa. Oh ya. Artinya nanti satu anak ada satu. Satu. Oh, ya. Baik. Jadi ada RPP, ada media. Untuk penilaiannya Bu, nanti Penilaiannya berupa ada. Ini nanti di sini. di sini. Oh Ya, iya. Ini sudah disiapkan. Oh iya. Oh ini. Oh alurnya seperti ini Bu ya. Oh Nah, ini. sebentar Bu, sebentar. Oh ini. Ya. Oh iya iya. Artinya untuk proses penilaian juga sudah dibuat Bu ya. Ya. Bagus ya. Artinya persiapannya sudah begitu luar biasa. Baik Bu, ini saya kembalikan dulu ke Ibu. Ini RPP-nya juga untuk kegiatan besok. Nah, dari kegiatan yang akan kita laksanakan nanti Bu, tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan yang seperti apa Bu? Oh, tujuannya kan yang pertama itu membuat anak itu senang dulu belajar. Membuat anak senang Ya, belajar. karena apa? Karena kalau mereka itu senang dengan kita, nah otomatis anak itu pasti dia mau memperhatikan kita. Oh iya. Nah, dengan memperhatikan pelajaran yang kita berikan itu mudah diserap. Oh iya. Anak mudah mengerti. Jadi tujuan pembelajarannya itu Bu ya. Ya. Nah, Bu, dari tujuan pembelajaran ini nanti kita kan akan mengembangkan lagi Bu ya. Ada yang namanya area pengembangan yang hendak Ibu capai nih. Ya. Nah, kira-kira apa sih Bu area pengembangan yang hendak Ibu capai dari pembelajaran nantinya itu? Iya. Pasti dalam mengajarkan ada tujuannya tadi. Iya. Ya, terus yang ingin kita raih juga pasti ada. Iya betul. Nah, itu harus melalui proses. Terus Iya. caranya bagaimana supaya terjangkau. Iya. Nah, dalam pelajaran yang saya kasihkan nanti itu, nah, dalam proses membaca itu saya memberikan kepada anak itu cara membaca yang pertama. Pastinya kan kemampuan anak itu berbeda-beda. Iya. Jadi saya kelompokkan dulu. Oh, pengelompokan. Oh Ya, iya iya. ya bisa aja misalnya yang sebelah sini lah, ini baris ini. Iya. Nah, terus nanti ada yang sedang, Iya. ada yang sudah lancar. Nah, Terus dari pengajaran juga nantinya itu kan berbeda tuh. Nah, caranya saya supaya anak itu tertarik dengan saya membaca tadi. Nah, ada teks kan misalnya, ada teks. Nah, kita baca dulu. Nah, kita kasih contoh dulu membaca, mereka nirukan. Nah, setelah nirukan, nanti saya suruh anak itu membaca mulai dari sana, diteruskan sampai selesai. bergiliran. Sampai dari satu baris. Oh, bergiliran. Ya. Oh, itu area yang akan dijangkau Bu ya. Iya. Oh iya. Nah, setelah itu nanti bersama-sama lagi. Oh iya. Nah, seperti Berarti artinya ada pengelompokan tadi dari yang sudah mampu membaca, Ya. kurang dan belum Bu ya. Kemudian dilakukan membaca secara bergilir. Ya. Jadi semua murid kebagian Bu ya. Iya, Oh, bagian bagus. satu baris satu baris. Oh iya. Oh ya. Area pengembangan sudah Bu. Kemudian kita setiap ngajar itu kan punya strategi masing-masing Bu ya. Mungkin Ibu dengan guru yang lain akan beda strateginya karena yang kita hadapi juga anaknya beda gitu. Mungkin kelas 1 gitu. Jadi nanti strateginya kira-kira apa Bu yang Ibu siapkan? Ya, pokoknya strategi kita itu yang utama ya tadi itu tadi. Pertama harus kita itu punya strategi anak itu senang. Oh, sudah anak senang kan Ibu bilang tadi. Ya. Nah, terus selanjutnya Bu. Nah, anak itu senang. Nah, dengan dia senang kan mau memperhatikan kita. Oh, senang kemudian mau. Nah,
pasti yang saya kan ngajar kelas 1 tuh. Jadi pasti kesabaran yang utama. Oh, kesabaran. Kesabaran yang utama. Ada lagi Bu, maksudnya strategi itu misalnya dalam proses mengajar itu kan ibu sudah membuat anak senang dulu, kemudian dengan mereka senang tentu mereka tertarik Bu ya, jadi mau mengikuti apa yang kita kendaki gitu. Terus kita tuh ngasih gimana ya cara komunikasi. Oh, komunikasi. Ibaratnya ngobrol dengan mereka itu. Oh iya. Nah jadi tanya misalnya kamu suka membaca? Suka Bu. Nah terus yang ini yang belum bisa tadi dia tuh jawab suka, tapi nggak bisa. Nah, berarti dia tuh keinginan membaca tuh sudah ada. Nah jadi kita tanya kenapa kamu belum bisa membaca? Nah, terus dia diem kan. Nah mungkin, terus saya bilang lagi, mungkin karena kalian itu kurang belajar membaca di rumah. Nah jadi nanti ya disarankan seperti itu. Nanti kalian harus rajin belajar di rumah. Oh iya. Artinya memotivasi Bu ya? Memotivasi salah satunya. Yang nggak bisa tadi. Baik, luar biasa Ibu. Memang kelas 1 itu beda dengan kelas lain Bu ya. Benar kata Ibu, perlu kesabaran ekstra. Yang utama itu. Baik, jadi untuk pra observasi dari kegiatan supervisi, saya rasa cukup sampai di sini Bu. Mudah-mudahan besok kegiatan ini bisa berjalan pada saat pelaksanaan. Dan setelah pelaksanaan nanti kita ada pasca observasi juga Bu ya. Jadi nanti apa yang sudah dicapai dari pembelajaran itu nanti kita lakukan sharing lagi Bu ya, yang jawab. Jadi sebelum mengakhiri kegiatan ini Bu, saya mohon minta tolong tanda tangannya. Ini kan Ibu yang mau saya supervisi Bu. Jadi langsung tanda tangan saja di sini. Pakai pena ini juga boleh. Di sini langsung. Di sini langsung Ibu nanti kasih. Pakai pena kecil juga nggak apa-apa. Nyamannya Ibu. Tanda tangan nama dulu Ibu. Iya. Enggak gelar nggak apa-apa. Jadi terima kasih sekali lagi Ibu. Sekali lagi saya ucapkan mudah-mudahan besok kegiatan kita ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang Ibu sudah sampaikan dari tujuan, area, strategi, ini semuanya tercakup. Dan setelah kegiatan ini nanti besok kita akan lakukan pelaksanaan Bu ya. Setelah pelaksanaan kita bukan pra lagi, pasca observasi. Itu saja Bu, terima kasih atas waktunya, sukses selalu buat Ibu, sehat selalu. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini bagaimana keadaan kalian? Baik. Nah, kalian mau belajar? Sudah siap mau belajar? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk sekolah? Masuk semua? Sehat semua. Jadi berarti kalian hari ini sudah siap mau belajar. Nah, sebelum kita memulai belajar, kita berdoa dulu ya, supaya proses belajar kita lancar ya. Nah, sekarang marilah kita berdoa dulu. Doa mulai. Sekarang kalian sudah siap belajar ya, duduknya yang rapi. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2. Ini tema 2. Subtema berapa ya? Ya, subtema 2, subtema 4. Subtema 4 tentang membaca. Membaca. Kalian suka membaca? Coba siapa yang suka membaca? Tangan yang kanan dong. Ya, pintar.
suka membaca. Nah, dengan pelajaran yang Ibu akan berikan ini, membaca kan? Nah, tujuannya kalian harus tahu. Ya. Nah, tujuan hari ini kita belajar membaca yaitu supaya kalian, yang utama kalian kemarin mungkin sudah tahu ya. Apa tujuannya membaca? Aduh, pintar. Supaya pintar. Supaya apa lagi? Pintar. Ya, Pandai. supaya pandai. Nah, jadi dengan membaca banyak nggak gunanya? Banyak. Jadi kalau banyak gunanya, kalian harus rajin membaca. Nah, sekarang kalian perhatikan bukunya. Kalian buka bukunya sudah ya. Kalian lihat halaman 165. Kita mau belajar membaca. Nah, sekarang kita belajar sama-sama dulu ya. Yo, yang ini, yang pagi ya. Nih, halaman 165 ya. Yo, sama-sama. 1, 2, 3. Sendiri yang sudah lancar, boleh Mela, ya Mel, ya boleh maju, pinter. Lani senang membaca berbagai bacaan, banyak bacaan yang Lani baca. Lani membaca buku cerita, Lani membaca buku majalah, Lani juga membaca buku pelajaran. Pinter ya Kak Sukia, pinter. Coba siapa lagi nih? Mahisa, coba. Yang lain juga harus pinter ya. Ya, Mahisa ya. Lani senang membaca berbagai bacaan, banyak bacaan yang Lani baca. Lani membaca buku cerita, Lani membaca majalah, Lani juga membaca buku pelajaran. Iya, pinter, bagus. Pinter nggak tuh? Senang nggak kalian dengar membaca tuh temannya? Senang. Sekarang coba Rio, ayo. Rio ya. Lani senang membaca. Ya, membaca apa? Berbagai cerita. Nah, ini masa ini apa ini? Diaja. Membaca. Diaja. Ya, baiklah anak. Tadi yang sudah Ibu suruh membaca 3 orang tadi ya. Nah, ada yang sudah lancar membacanya, ada yang kurang, ada yang belum lancar membacanya. Nah, sekarang kalian dengan membaca, melihat kawan kalian membaca, senang kan? Nah, senang. Karena dengan membaca kalian akan menjadi anak yang pintar. Jadi kalau kalian pintar, kalian bisa
itu kalian tahu isinya. Dengan tahu isinya bacaan tadi, kalau ibu kasih pertanyaan, kalian pasti akan bisa menjawab. Coba sekarang ibu tanya ya. Nah, sekarang ibu tanya, nanti yang bisa angkat tangan ya, angkat tangan. Nah, siapa pelajaran kita selesai. Nah, untuk yang tadi yang sudah maju-maju tadi ya, yang sudah bagus membacanya, belajar terus. Yang belum bisa membaca, apalagi harus belajar terus ya. Nah, terus yang untuk di rumah, belajar di rumah ya, ibu kasih PR yang tadi itu ya, jangan lupa dikerjakan. Pokoknya jangan sampai lupa ya, PR-nya dikerjakan, terus belajar membaca terus ya. Nah, untuk penutup kita pelajaran ini, kita tutup dengan membaca doa bersama-sama dalam hati ya nak ya. Nah, berdoa mulai. Selesai. Jangan lupa ya, PR-nya dikerjakan ya. Sekarang ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, hari ini kita sudah melakukan pembelajaran ya. Kita sekarang akan melakukan sejenis catatan gitu Bu, setelah melakukan apa namanya, observasi atau apa ya namanya ya Bu ya, kalau di kelas itu namanya supervisi kelas ya. Jadi tadi sudah melaksanakan pembelajaran dan luar biasa itu hasilnya. Iya, tentu di sana sini Bu, kita namanya pembelajaran itu Bu ada kurangnya, ada lebihnya. Menurut Ibu ini apa sih yang menjadi kelebihan ibu, terus kekurangan ibu dari pembelajaran yang sudah dilakukan tadi? Kelebihannya dulu ya. Iya. Kalau menurut ibu, kalau kelebihannya itu ya alhamdulillah tadi anak-anak itu waktu proses pembelajaran tadi dia mengikuti dengan baik. Ya. Nah, boleh dikatakan berhasil lah. Nah, untuk kekurangannya ya, kekurangannya itu tadi waktu harusnya itu anak dikasih latihan dengan cara tertulis. Oh, latihan secara tertulis Bu ya? Ya, secara tertulis. Nah, cuma tadi yang dikerjakan tadi cuma secara lisan. Oh, secara lisan, iya. Ada lagi Bu kekurangan? Nah, kekurangannya terus yang kekurangannya biasanya kan harusnya memakai media atau alat peraga. Nah, itu tadi tidak memakai. Oh, tidak menggunakan gitu ya, tidak menggunakan alat peraga. Saya catat dulu ya, alat Atau peraga. media. Ya. Baik Ibu, jadi di sini kelebihan yang Ibu anggap dari pembelajaran tadi adalah anak-anak mengikuti dengan baik Bu ya. Dan saya lihat itu memang sudah nampak. Terus kekurangannya latihannya harusnya diberikan secara tertulis. Ini tadi secara lisan, ya benar. Terus tidak menggunakan media. Dari kekurangannya ini Bu, kira-kira ke depan apa sih rencana sebagai tindak lanjut itu Bu untuk memperbaiki supaya pembelajaran ke depan itu lebih baik? Iya. Untuk selanjutnya ya seperti tadi yang kekurangannya tadi itu harus ditutupi dengan cara ya seperti alat media tadi harus diadakan. Oh, berarti mengadakan alat atau media gitu Bu ya. Tadi. Terus yang latihan? Ya latihannya tadi diusahakan lah harus memakai latihan tertulis. Latihan tertulis. Ibu, dari kegiatan kita hari ini sudah, menurut saya sih sudah bagus Bu, sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, tujuannya juga sudah tercapai, hanya ada beberapa kekurangan. Ke depan lagi Bu, setelah kita melakukan refleksi, kemudian tindak lanjut dari obrolan kita ini Bu, ada nggak Bu kira-kira yang Ibu butuhkan dari sekolah, dukungan gitu, misalnya apa dari kepala sekolah, apa-apa, misalnya perlu alat peraga, perlu apa gitu, apakah Ibu mau usaha sendiri atau menghubungi kepala sekolah selaku penyelenggara atau tanggung jawab di sekolah ini atau gimana Bu? Oh, kalau seperti itu kan namanya di sekolahan itu kan ada yang namanya kepala sekolah, ada teman sejawat. Nah itu semua bisa kita seperti alat peraga tidak ada misalnya. Kalau yang selagi kita bisa mengadakan sendiri, ya saya usahakan sendiri. Tetapi kalau alat peraganya itu
tidak bisa kita sediakan sendiri, misalnya ke teman sejawat dulu. Teman sejawat tidak bisa, baru ke kepala sekolah. Oh, artinya ada kerjasama dan oh iya Ibu. Ya. Ibu mungkin cukup sekian dulu. Mudah-mudahan ke depan pembelajaran khususnya di kelas 1 lebih baik lagi. Kita berusaha bersama-sama. Kiranya nanti ke depan kita itu bisa mengubah SD kita ini lebih maju lagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ibu. Kita berjumpa untuk supervisi yang berikutnya. Itu saja Ibu ya. Terima kasih Ibu.